Lo lagi cari mouse murah yang emang bener-bener nyaman, bahkan sampai kelima-lima jari lo bisa diletakkan di atas mouse-nya. Cek this video, ini bener-bener mouse murah dan juga ini unboxing dan juga reviewnya. Tonton sampai habis. Yo everybody, welcome to the MTPW channel. Mirin in this video, sesuai dulu gue bakal unboxing bahkan juga mereview sebuah mouse atau mice dari si Rexus, yaitu Rexus Sierra G7. Dan juga ini si mouse-nya itu gue kemarin waktu ngeliat di official store itu sangat-sangat tergiur bahwa ini tuh ada letak tangan semua jari bisa ditaruh di mouse yang ini bener-bener nyaman banget pasti. Tapi gue nggak tahu juga apakah size-nya cukup untuk tangan saya yang cukup panjang ini. Jadi mari kita langsung saja unboxing dan juga nanti mereviewnya untuk beberapa hari gitu ya. Mari kita buka dari mana dulu nih. Oke, bukanya dari sini by the way. Oke, dan juga ini ntar gue untuk spesifikasinya gue bakal ya catet lah, atau lu ntar lu pause ini kayak gitu kan. Jadi ini pastinya DPI-nya udah sampai 3200 dan juga buttonnya sampai 7. Wow, banyak buttonnya ya. Ternyata tombol 7, biasanya itu 6. Ntar kita taruh dulu barangnya. Oke, seperti inilah barangnya. Cukup ganteng, cukup mantap sekali. Tapi ini pastinya ada RGB seingat gua, dan ini berat. Rasanya itu berat. Jadi ini 4. Oke, bentar. Oke, frame rate-nya 4000 fps, juga IPS 130, terus polling rate-nya 125 Hz, dan juga kabelnya 175 meter, 1,75 meter, hampir 2 meter, dan juga beratnya tuh 125 gram, 125 gram beratnya. Berat kan? Berat banget. Terus dia bisa sampai 800 sampai 3200. Jadi kalau misalnya lo butuh DPI yang rendah kayaknya ini nggak bisa deh, karena ini ada barang. Karena ini paling bawahnya 800. Oke, nah ini adalah garansi, nomor seri segala macam, terus ada scan sampai bisa install. Jadi ntar lo dikasih aplikasi buat di HP, tulis gambarnya Play Store soalnya. Jadi ini bakal dikasih aplikasi, gue nggak tahu aplikasi, pasti aplikasi Rexus gitu ya nggak sih. Jadi mari kita taruh di sini dulu kotaknya, dan ini barangnya. Nah barangnya mari kita ambil saja. Oke, wah kabelnya cakep banget kabelnya. Jadi di kabelnya masih udah braided, dan juga kabelnya itu gak cuma warna hitam, tapi dia ada hitam dan garis-garis birunya gitu. Jadi ini keren banget sih. Ntar ya, gue buka dulu. Oke, taruh sini. Nah, seperti inilah kabelnya. Tuh, kelihatan kayak biru tapi ada hitamnya. Jadi dia kayak belang blaster gitu, dan ya emang biru hitam. Dan ini tempat taruh jari loh. Oke. Weh, masuk bro. Masuk juga men. Tapi tadi katanya tombolnya ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah? Ada tombol turbo namanya. Oke, tombol turbo bro. Di sini ada tombol turbo. Gue nggak tahu nih tombol turbonya buat apa nih. Oke, mana sih sana nih? Fokus dong. Nah, ini nih, tombol turbo nih di ujung nih. Gue nggak tahu nih gunanya apa. Nanti kita cari tahu kalau untuk di mana? Iya, di review dong gitu kan. Jadi gue pengen coba tahu nih kalau menghidupkannya kayak apa. Tapi nggak ada softwarenya, nggak ada. Jadi kita langsung dihidupkan aja langsung. Jadi ini gue bakal menghidupkan dengan laptop gue ya. Jadi karena ya PC gue mati. Kalau gue lagi recordnya biasa PC mati, gue mati gitu. Oke, mari kita hidupkan saja. Semantap apakah sih RGB-nya gitu kan? Bentar. Oke, jadi RGB seperti ini, satu warna gitu, dan pastinya di chroma dan nggak bisa di adjust. Dan dia bisa dari sini di logonya, dan juga di sini ada keluar dikit di dekat scroll wheelnya, dan juga di sini ada. Jadi ini udah keren banget, dan juga scrollnya udah udah karet, jadi udah enak lah untuk gripnya. Dan juga pastinya di side gripnya ini udah pas banget ya kan, udah ada rongga-rongga gini biar nggak licin. Terus bahannya nggak doff, tapi build quality-nya standar sih, tapi untuk di bawah bagus banget, kuat kalau di bawah. Dan juga mousepad-nya itu banyak banget. Tuh ada 1, 2, banyak dah pokoknya. Ini ada 5 ya, tapi kecil-kecil gitu mousepad-nya. Jadi seperti itulah untuk mousepad-nya segala macam. Dan ini gede, 125 gram, gede bet gitu kan. Buat casual kayaknya enak ya, untuk kenyamanan lama-lama kayaknya enak nih. Tuh jari gue tuh masuk banget gitu loh. Lihat deh, tuh masuk banget nih hampir sampingnya tuh. Enak banget boy. Ini bener-bener kayaknya nyaman banget, dan juga kayaknya bakal seru deh kalau untuk kerjaan biasa, bukan buat gaming ya. Jadi tunggu dulu reviewnya nih untuk beberapa hari. Ini reviewnya. Dan sekarang kita ada lagi di sesi review. Dan gimana sih penggunaannya setelah beberapa hari, hampir seminggu gue menggunakan si mouse ini. Oke, apakah ada trouble? Apakah kelebihannya? Oke, dari kita bahas dulu build quality-nya. Build quality ini cukup bagus, tapi dia tebal dan membuat ini lebih bulky dan lebih berat lagi, karena beratnya sendiri itu memiliki 125 gram untuk si mouse-nya aja, belum masuk si
kabelnya. Dan dari build quality sendiri itu tergolong biasa, jujur ini tergolong biasa dibandingkan mouse gaming lainnya. Cenderung kalau ini lebih ke biasa aja, tapi ini tebel. Jadi mungkin Rexus mengetahui bahwa dari bahannya sendiri ini tidak terlalu bagus, supaya si bahannya ini atau si build quality ini lebih tahan lama. Jadi si Rexus mengakali ini membuat lebih tebel. Jadi makanya kalau lo pegang ini solid banget, oke, solid parah karena ini bahannya tebel. Dan memang kalau untuk bahannya atau material yang digunakan itu jujur ini biasa aja sih, tidak ada kelebihan pada si material yang digunakan di mouse Rexus ini. Nah, kabelnya itu sendiri dia memiliki 175 cm atau 1,75 meter. Dan juga kalau untuk berat si mouse-nya ini doang tadi udah gue bahas juga, ya itu 125 gram dan cukup berat. Jadi kalau misalnya lo punya trouble atau lo lebih memilih si mouse yang lebih ringan, ini nggak cocok buat lo. Tapi kalau misalnya lo tidak masalah dengan berat pada mouse, ya ini buat lu sangat layak sekali. Dan sekarang kita bakal bahas DPI-nya. Kalau lu pengguna yang DPI rendah, ini nggak cocok buat lu karena DPI paling rendah itu 800. Oke, jadi kalau lu misalnya menggunakan DPI yang rendah, kayak ini nggak cocok. Tapi kalau untuk mengakalinya pastinya lu turunin aja sensitivity pada game yang lu gunain atau game yang lu mainkan, ataupun juga Windows bisa disetting nantinya gitu. Jadi kalau lo misalnya mau pengguna DPI rendah, ini gak cocok buat lu karena DPI paling rendah yaitu 800. Oke, 800. Jadi pikir-pikir lagi, kalau lo pengguna DPI rendah ini benar-benar gak cocok sama lo. Tapi pastinya bisa diakali, tenang, bisa diakali kok dengan sensitivity yang bisa diatur nantinya. Nah, sekarang kita bakal bahas senjatanya dari si Rexus Sierra G7 ini, yaitu berada di kenyamanan yang sangat luar biasa. Gripnya tuh bener-bener enak banget, ya nggak sih? Jadi dia bisa meletakkan, jadi kita bisa meletakkan semua jari kita tepat di mouse-nya itu dan gak nyentuh sedikit pun si mousepad ataupun ini kayak dasar ataupun ground yang lo gunain atau surface gitu ya di setup lo, nggak nyentuh gitu. Selama itu lo taruh tangannya semuanya pas di sini, nggak nyentuh gitu loh, nggak nyentuh. Bahkan di jempolnya itu dikasih juga gitu loh. Karena mouse lain kan biasanya ergonomik, jadi misalnya si jempol kita itu biasanya kan nyentuh tuh, tapi ini bener-bener semua jari kita disokong oleh si mouse-nya sendiri gitu. Kalau menurut kenyamanan ya, kalau gue bisa nilai 1 sampai 10, gue kasih 11 nih gue kasih ya. Tapi itu tadi masalahnya berat gitu kan, berat dan build quality-nya kurang. Jadi ketika gue pegang low gitu kan, agak kurang gitu. Tapi overall untuk kenyamanan ini benar-benar luar biasa banget sih, karena lo bisa taruh semua tangan lo dan itu nyaman banget. Ini penggunaan lama bener-bener enak. So ya, untuk kenyamanan sih lo nggak usah pertanyain lagi, lo nggak usah nanyain lagi. Ini udah terbaik dari yang terbaik. Kemarin itu waktu unboxing kita melihat ada tombol turbo. Jadi tombol turbo ini apa sih? Jadi tombol turbo ini adalah tombol makro yang nggak bisa disetting. Jadi misalnya kalau lo pengen main game, lo mesti setting dulu tombol makronya supaya lo bisa menggunakan fitur makro tersebut. Kalau ini nggak perlu. Jadi lo melakukan hal yang bersamaan seperti lo lagi kerja dan juga main game gitu kan, lagi nungguin matchmaking, terus lo lanjutin kerjaan lo bisa aja langsung pindah-pindah tanpa setting lagi. Kenapa sih? Karena misalnya lo penggunaan ketika bekerja kita selalu untuk nahan gitu kan, nahan si mouse-nya sendiri. Tapi kalau misalnya lo setting makro ya nggak bisa ditahan dong, ya nggak sih? Karena makro bakal tap gitu kan secara cepat dengan diberi delay sedikit gitu. Nah sedangkan ini dia punya tombol 2 lagi gitu, berlebih nih. Tombol kirinya tuh 2 gitu kan. Ada turbo, ada tombol kiri biasa. Nah kirinya tuh bisa di holding, tombol si turbonya itu kayak makro gitu. Jadi ini bener-bener bagus banget menurut gue lagi. Ini benar-benar bagus banget penggunaannya ketika lu untuk lu pekerja ataupun ya bisa dibilang lu tuh untuk editing segala macam gitu. Ini benar-benar enak sih, apalagi lu sembari main game gitu kan, lu butuh makro nggak perlu setting lagi karena tombolnya sendiri ada di turbo ini, ada di sampingnya ini. Jadi ya menurut gue sih kalau untuk tombol si turbo nggak ada trouble juga. Gue suka banget desainnya, gue juga suka banget fitur yang diberi yaitu turbo ini. Bener-bener berguna banget buat gue yang sering gue bermain game sembari gue juga ngerjain beberapa tugas dan juga beberapa pekerjaan yang gue lakuin sehari-harinya. Nah juga kemarin gue bahas yaitu si aplikasinya, apps-nya. Jadi apps-nya itu cuman kan ada di Play Store gitu kan. Jadi gue karena produk gue nggak Apple, so gue bisanya nyobain di Android. Nah untuk aplikasinya sendiri ya itu kita dapat mengklaim garansi dengan aplikasi
semudah itu. Rexus memberi kemudahan untuk kita semua. Kalau lu punya trouble terhadap si mouse lo atau semua barang dari Rexus yang lo dapet nih atau lo beli, lo bisa langsung aja klaim garansinya lewat aplikasi yang lo download melalui Play Store. Nah, di aplikasi itu sendiri bukan hanya untuk klaim garansi, lo bisa juga beli-beli segala macam, beli-beli barang, dan juga ada artikel-artikel yang udah dibikin sama Rexus. Itu banyak banget artikel yang bisa lo baca, dan juga kalau misalnya lo pengen beli, itu belinya nggak di aplikasi sebetulnya. Dia bakal bikin link lagi tambahan, dan lo bisa directly ke official store-nya. Misalnya lo pengen belanja di marketplace, misalnya kayak Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Jadi ketika lo bisa melihat di aplikasi si Rexus ini, lo bisa langsung diarahkan ke marketplace kesayangan Anda. Jadi bisa langsung aja melalui aplikasi Rexusnya itu sendiri. Dan juga nggak masalah misalnya lo nggak punya produk Rexus, lo punya produk yang dari brand lain, lo pengen cobain aplikasinya dan lo download, download aja langsung, download aja. Di sana ada artikel segala macam, tips-tips buat game segala macam, tempat si Rexusnya ini di mana lo bisa beli segala macam. Jadi lo silahkan download aja di Play Store, tinggal lo bikin Rexus Mobile, seingat gue aplikasinya, dan itu logonya nanti logo Rexus, dan lo bisa menggunakan fitur-fitur yang telah diberi oleh aplikasi Rexus itu sendiri. Dan that's it, itu dulu review dari gue. Jadi kalau misalnya gue nggak bahas sesuatu itu baik-baik aja. Jadi kalau misalnya gue bahas itu ada kelebihan atau kekurangan, misalnya untuk travel, misalnya untuk live of distance, itu nggak ada masalah sedikit pun. Jadi kalau misalnya gue nggak bahas tentang itu atau klik-kliknya segala macam, itu bener-bener nggak ada trouble. So segitu dulu aja dari gue. Thanks for watching this video until the end, dan jangan lupa lu komen-komen, oke? See ya guys, respect, ya gitu deh pokoknya. Jangan lupa komen.